Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin nabiyillah la haula wala quwata illa amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat-nikmat sehat, nikmat kesempatan atau waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Baik, anak-anak yang insya Allah dicintai Allah SWT, dirahmati Allah SWT. Pagi hari ini tema kuis kita adalah mengenai akhlak dan doa secara Islam. Ya, kalian tahu akhlak itu apa? Akhlak perilaku bisa, apalagi akhlak apa? Ya, apalagi akhlak itu budi pekerti, adab. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu kebaikan itu namanya akhlak. Itu keluar secara sendiri, keluar, jadi otomatis itu keluar dari dalam tubuh kita. Nah, tadi sudah disebutkan akhlak itu terbagi dua ya. Coba sebutkan akhlak itu apa saja? Ayo, ya, kuis. Pertanyaan siapa aja bisa jawab tuh. Akhlak itu terbagi dua nih, udah dikasih clue-nya. Ayo, akhlak itu terbagi dua, apa saja? Ayo, akhlak terbagi dua. Akhlak terbagi dua. Ya, anak-anak yang ya putrinya akhlak. Kalian kan sering dengar tuh akhlak gitu. Akhlak itu apa gitu. Terbagi dua nih, udah dikasih clue-nya dua, gitu. Nggak banyak-banyak. Terbagi dua. Ayo. Rapi. Rasid ngadu sama Utinya katanya nggak boleh jawab katanya gitu. Lah, bukan nggak boleh jawab kalau ya udah jawab masa. Ayo. Nah, udah nggak ada. Akhlak itu terbagi dua. Yang pertama akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nah, ya kan tadi sudah disebutin sama Rapi. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia. Semua perbuatan yang mulia yang keluar dari diri kita sendiri itu namanya akhlakul karimah. Yang kedua akhlak al-mazmumah. Nah itu atau akhlak yang tercela. Jadi lawan katanya dari karimah itu mazmumah. Jadi tercela. Jadi perbuatan atau perilaku yang tercela disebutkannya akhlak mazmumah. Yang tidak baik, yang tidak benar itu menurut syariat Islam. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang kedua ya. Apa tujuan Allah SWT mengutus Rasulullah SAW ke dunia ini? Tujuannya apa nih? Ayo. Tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW itu ke dunia ini. Tujuannya apa? Nah, kasih. Yakin? Oke. Yuk. Maju. Ya. Yakin? Sebagai rahmat. Oh, ya Pak Ustadz nih jawabannya. Ustadz Rahmat. Sebagai rahmat ya. Salah. Ada satu esensi paling penting Rasulullah SAW diutus ke dunia ini.
diutus ke dunia ini sebagai ya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Hah? Bisa. Ayo. Hah? Ayo. Iya. Ya. Dinka jawab apa? Oh enggak, kirain mau jawab. Itu tangannya dipegangin sama si Fakih rupanya. Ayo. Hah? Ayo. Wah. Sisi mau jawab Sisi? Oh enggak. Terus ini? Hah? Pertanyaannya tadi, apa tujuan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini diutus ke dunia ini? Apa tujuannya? Ya. Rasid lagi. Tadi rahmat kurang tepat ya, rahmat itu kurang tepat. Karena rahmatnya Ngadep sini. Ayo. Tuh laporan ke UTI nih. Untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Kurang tepat. Ada yang esensinya. Jabatan Islam. Hah? Islam kan udah dari zaman Nabi Adam juga udah Islam ada gitu. Ya, kurang tepat. Ayo. Ayo, perempuan. Udah? Jangan kalah. Nggak ada lagi? Ki. Udah nggak ada yang bisa. Hah? Udah? Bapak-bapak. Jadi tujuan daripada bapak-bapak juga boleh. Ayo, hadiahnya dikasih ke bapak-bapak ya. Ya, Pak Ustaz nih, Pak. Oke, ya. Nih, dengerin. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Iya. Nah, Untuk menyempurnakan akhlak manusia. ya, gitu. Itu yang menjadi hadisnya innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Ustaz dapat dong. Ustaz Rahmat Ustaz dapat. dapat ya. Jangan sampai kembali lagi. Beli obat batuk tuh. Jadi kalau kita mau mencontoh perilaku Rasulullah SAW adalah dengan mencontoh perilaku yang sehari-hari dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, contohnya apa? Contohnya suatu ketika Rasulullah SAW itu memberikan kebaikan kepada orang yang di luar Islam. Nah, ada yang bisa tahu ceritanya seperti apa? Ayo, cerita bahwa Rasulullah begitu baiknya walaupun dia dimaki-maki, dimarahin, dicaci maki, pokoknya semua itu Rasulullah tetap aja berbaik kepada orang itu. Ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu ceritanya? Cerita akhlak mulianya Rasulullah? Tahu? Salah satu contoh aja. Ada yang bisa menyampaikan? Ayo. Ayo Keno. Ayo. Nah, ayo. Ini berdiri lagi, Rasid lagi, berdiri. Tentang orang tua buta. Terus? Nabi Muhammad SAW itu selalu diwakilinya walaupun orang tua buta itu jelas ada diwakilinya. Terus? Dan dia selalu mencaci maki. Mencaci maki? Mencaci maki Rasulullah. Rasulullah, terus? Terus agamanya apa? Tapi pada suatu hari orang tua itu sakit. Rasulullah bertanya kepada penduduk sekitar. Dan menuju rumahnya. Rumah siapa tuh? Rumah orang tua itu. Terus? Udah. Udah, oke. Ya. Secara garis besarnya betul. Jadi ada seorang tua Yahudi, ini orang Yahudi nih, ya bukan orang Islam, orang Yahudi yang setiap hari itu berteriak-teriak terus di pasar. Oh, jangan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu menyebarkan sihir, terus semua dicaci maki terus. Orang itu caci maki itu mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi dia nggak tahu Rasulullah itu seperti apa bentuk karena dia buta ya. Terus
dia Rasulullah SAW itu selalu menghampiri orang itu dan memberikan makan, beri makan tiap hari, disuapin makannya gitu. Tapi karena orang tua tuh udah buta, udah ompong, peot lagi gitu. Nah, iya, top lah pokoknya, tua, ompong, peot gitu ya orang tua itu. Jadi lalu dimamah sama Rasulullah. Tahu dimamah nggak? Makannya di ini dulu, dilembutkan dulu, baru disuapkan. Begitu lembutnya. Terus setiap hari sampai dengan Rasulullah SAW meninggal. Orang tua itu belum meninggal. Nah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah itu, pekerjaan apa yang belum aku lakukan, yang Rasulullah SAW lakukan gitu. Ya itu katanya menyuapin si Yahudi yang ada di pasar itu katanya gitu. Nah, akhirnya didatenginlah si Yahudi itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia mencoba membayangkan Rasulullah SAW memberikan makan kepada si Yahudi itu. Dikasihlah makan gitu. Dilepeh sama si orang tuanya itu. Apa ini katanya gitu. Siapa kamu katanya? Aku Muhammad, ngakunya gitu si ini nih, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq ini. Aku Muhammad gitu. Bukan gitu. Kayaknya karena orang yang biasa menyuapi aku itu begitu lembutnya katanya. Makanan itu tidak pernah katanya keras katanya gitu. Aku selalu diberikan makanan yang empuk yang bisa aku memamahnya gitu. Nah, waktu itu Abu Bakar Siddiq tersedak dan menangis. Terharu karena begitu mulianya perilaku Rasulullah SAW terhadap orang yang memaki sekalipun, yang setiap harinya teriak-teriak gitu. Nah, Rasulullah SAW itu setiap harinya tetap walaupun dia dimaki, diapain terus aja orang-orang itu dibaiki terus gitu, dibaiki terus. Nah, sampai dengan Abu Bakar menyatakan bahwa orang yang kamu yang setiap hari memberikan makan itu sekarang dia itu adalah seorang Rasulullah SAW dan utusan Allah dan sekarang udah meninggal gitu. Menangislah si Yahudi itu, menangis karena dia merasa bahwa selama ini begitu baiknya yang namanya Muhammad itu. Nah, akhirnya dia menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, begitulah harusnya perilaku kita sebagai umatnya, mencontoh apa yang dikerjakan oleh siapa? Rabbi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya bagi kita menanamkan dari kecil akhlak yang baik. Nah, salah satu akhlak yang baik itu apa? Salah satu aja. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa akhlak yang baik itu apa? Ayo. Banyak kan akhlak yang baik itu. Ayo. Ayo, akhlak yang baik apa? Ayo. Mima berdiri. Mima apa? Mima. Nanya Pak Indra tuh. Nah. Berdiri. Apa? Jujur. Ya, betul. Ya, betul. Itu. Dapat. Rasid dapat, Mima juga dapat. Ya, jadi salah satu akhlak Rasulullah SAW yang sangat-sangat penting bagi kita umatnya adalah jujur, ya. Jujur, tahu jujur artinya? Ada yang tahu jujur? Jujur, ayo. Tidak bohong. Iya, benar, tidak bohong. Apalagi jujur itu? Bukan. Jujur. Jujur itu menyatakan sesuatu sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak boleh ke situ, kita tidak melanggar. Nah, dalam surat Al-Qur'an itu la taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian katakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi tidak malah taf'alun itu jadi dia mengatakan tetapi dia tidak melakukan. Itu jujur ya. Jadi penting sekarang ini jujur. Kalau dalam bahasa
kebiasaan kita biasanya namanya integritas, jujur. Jujur sangat penting bagi kita, terutama bagi anak-anak, karena anak-anak ini kalau misalnya disuruh oleh ibunya, disuruh oleh ayahnya, misalnya ke warung, kalian disuruh beli apa namanya, bumbu masak misalnya, bumbu masak, harganya bumbu masak itu 5.000, kalian dikasih 10.000. Nah, kalian dikasih, harusnya kembalian itu dikemanain? Nah, dikembalikan kepada yang nyuruh siapa? Bunda kita, ayah kita gitu. Hero tuh yang suka artinya disebut. kita jujur ya. Ini uang 10.000, ini harganya 5.000, kita kembalikan kepada bunda kita atau ayah kita 5.000. Itu jujur. Perilaku jujur harus dimulai dari sekarang. Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Sekarang pertanyaannya selanjutnya. Ini kenapa sih? Pertanyaan selanjutnya, ya. Orang yang tidak mengatakan sesuai dengan perbuatannya disebut apa? Dia? Hah? Iya, bukan. Istilahnya dalam agama apa istilahnya? Orang tidak yang mengatakan tetapi tidak melakukan. Iya, itu munafik. Nah. Ini harus keluar dulu nanti kalau Iya, udah dianu sama Om Fauzan ya. Jadi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukan disebutnya bohong. Itu munafik ya, dalam bahasa kita namanya orang. Jadi kalau kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian lakukan, itu namanya orang munafik. Sekarang ciri-ciri munafik, sebutkan. Ayo, munafik. siapa? Ada tiga. Harus lengkap tiga-tiganya. Iya. Bohong, ingkar, ulangi. Satu. ingkar. Ingkar itu apa? Ingkar itu melanggar janji. Terus? Baru 2. Ayo. Ada tiga cirinya. Ayatul munafiki salas. Tiga. Itu yang sekarang udah. Itu coba. Siapa? Ya, berdiri. Ainun. Pengkhianat, Apa? pengkhianat, Ap- ingkar janji. Dusta? Khianat, ingkar janji. Ya, betul. Jadi kalau dia dipercaya, dia khianat. Jadi pertama kalau berkata dia dusta, bohong, selalu bohong. Terus kalau berjanji dia ingkar, ya. Kalau dipercaya dia khianat. Nah, itu tiga ciri itu. Jadi kalau kita harus menghindari, berusaha menghindari untuk tidak melakukan tiga hal itu. Kenapa? Karena Allah sangat membenci orang munafik. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan munafik itu akan di mana? Akan dikemanakan? Ada yang bisa? Munafik itu akan dihukum kemanakan? Pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaannya adalah Siva. Oke. Neraka. Hah? Neraka. Ya, neraka. Neraka di mana nerakanya? Hah? Neraka jahanam. Ya, oke lah kasih. Jadi Aspala sepilih. ya. Jadi nerakanya itu namanya bukan neraka jahanam. Ya, nggak apa-apa. Namanya Fidarkil asfal. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan Fidarkil asfal, neraka yang paling bawah, ya. Yang paling bawah. Jadi begitu kita ngelewatinnya aja sudah hancur kulit kita, terus dihidupkan lagi. Belum sampai menyentuh ke neraka yang paling bawah, kita sudah hancur. Itu fidarkil asfal. Itu untuk orang-orang munafik. Jadi usahakan kalian, ya, kalau berjanji, kalau berkata tidak boleh
apa? Bohong atau dusta. Kalau berjanji tidak boleh ingkar. Terus kalau diberi kepercayaan tidak boleh hianat. Hianat itu artinya melanggar. Itu misalnya janji saya mau ngasih sate Padang dari Faang misalnya gitu. Terus ya saya nanti janji deh sama Pak Haji mau ngasih sate Padang misalnya gitu ya, kata Faang. Besoknya nggak dikasih, lupa alasannya gitu. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau berkata juga harus jujur, tidak boleh dusta, tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Sumpah saya nggak melakukan itu, sumpah. Nah itu nggak boleh tuh sumpah begitu gitu. Kalau di Arab itu udah biasa, wallahi, padahal nggak boleh bawa Allah tuh. Tapi orang Arab udah biasa itu ngomong wallahi gitu. Wallahi gitu, nggak boleh gitu. Jadi berkatalah sejujurnya. Walaupun kalau kata Ali bin Abi Thalib itu katakanlah walau pahit sekalipun. Katakanlah sesuatu walau pahit sekalipun. Nah, jadi harus menyatakan sesuatu yang sebenarnya. Ingat ya, harus mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua apa? Tidak boleh kita mengingkari janji yang sudah kita nyatakan. Apalagi kita kalau dalam hati masih mending ya, janji saya besok mau membantu ibu misalnya gitu. Tapi tidak kita nyatakan. Tapi kita kalau kita nyatakan, Bu, besok